Yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa berkumpul baik secara onsite, in person maupun secara online. Tuhan, aku minta pengurapan Tuhan turun atas message yang mau disampaikan, dan kami mau buka hati, telinga kami untuk mendengarkan, menjadi peka, sensitif terhadap apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dia bilang begitu. Nah, saya tahu mungkin gini, banyak dari kita yang hari-hari ini in crisis gitu loh. Mau krisisnya kecil, mau krisisnya gede, pokoknya we are in crisis gitu loh. Ada secara kayak gini, pandemi kok nggak kelar-kelar, ya kan? Covid terus. Yang bisa kita lakuin cuma apa? Adapt. Kita kadang-kadang cuma gini, kita in survival mode. Enggak yang gimana, kita cuma bisa adapt gitu loh. Nah mungkin secara pribadi atau secara perusahaan, secara gereja pun kita ngadapin namanya challenges. Nggak kehitung berapa banyak gereja yang tutup secara waktu kemarin. Tapi satu hal yang saya perhatiin gini, kebanyakan kita develop satu skill yang baru, satu kemampuan yang baru, pemikiran baru. Let's say gini, kita mengalami satu peningkatan kapasitas dalam kita waktu kita sedang menghadapi tantangan. Jadi never let a good crisis go to waste. Nah, bicara soal challenges, lately kita secara gereja lagi siapin satu tempat yang baru di White Hashim, ya kan? Lori udah share minggu lalu. Saya tuh jadi gini, kita ini terbiasa banget untuk make barang bekas. Misalnya yang udah ada di sini kita mau bawa ke sana, pokoknya apa yang bisa kita pakai lah. Semua bekas semua pakai di situ. Nah, satu kali karena kita terbiasa begitu, waktu hard space kita bikin begitu. Anyway, it works waktu hard space, ya kan? Nah, waktu hard space kita nggak punya interior designer. Hari ini kita ada yang nabur, dia bilang dia yang gambarin, dia yang supervisi. Of course dalam hati saya begini, saya nggak mau juga dia udah keluarin effort kayak gitu and then jadinya nggak sebanding dengan effort yang atau bayangan yang di kepala dia kan. Nah, jadi waktu kita mulai mencoba fill in the rooms di situ, kita mulai coba bayangin gitu kan. Saya mulai gini, saya belajar satu hal gitu loh. Nggak semua yang kita punya barang lama kita bisa masuk ke sana, bisa kita pakai. Nggak semua. Karena ada satu hal yang saya nggak pernah pikirin sebelumnya waktu kita renovasi hard space, yaitu proporsi. Proporsi ruangan. Contoh, sofa yang di ruangan sana, two seater. Waktu ditaruh di ruangan yang di sana, yang di ruangan kecil di belakang sana, it fit, perfectly fit gitu kan. Tapi waktu saya coba put that sofa di satu ruangan 200 square meter, jadinya apa? Nggak proporsi. Nggak yang apa namanya? Nggak awkward gitu loh, jomplang gitu kan. Nah, kecil, barang mulai nggak muat. Iya kan? Problem nih. Dari space yang besar pindah ke kecil itu problem. Dari space yang kecil pindah ke yang besar is another good problem. Artinya apa? Kita mesti ganti. Nah, apa artinya gini? Tuhan ajar begini. Sebelum kita melangkah dalam dimensi yang lebih besar, satu purpose yang lebih besar. Artinya gini, ada berapa hal dalam hidup kita yang kita mesti adjust. Kalau saya nggak bilang gini, ada berapa hal yang harus kita enlarge. Ada beberapa hal yang mesti kita buang, kita ganti. Kebiasaan mental kita yang lama kita nggak bisa pakai lagi. Nah coba pikirin ini, firman Tuhan bilang begini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula.
Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Oke, nggak ada yang salah sama anggur yang tua. Betul nggak? Nggak ada yang salah. Yang salah apanya? Kantongnya. Yang salah itu kantongnya. Kalau anggur tua dimasukin ke dalam kantong yang muda, kantongnya nggak hancur. Yang nggak boleh itu dia taruh di kantong yang tua. Kantong bicara soal wadah. Kantong bicara soal tempat dalam diri kita, ya kan? Tuhan itu akan terus produksi anggur yang baru. Anggur bisa diartikan pengurapan atau orang baru, generasi baru. Akan selalu ada. Nah yang harus di-adjust apa? Tempatnya. Artinya apa? Organisasinya. Gerejanya yang mesti di-adjust. Ya. Kita mesti fleksibel. Kantong yang muda itu fleksibel. Cepat mengantisipasi perubahan. Fleksibel itu bukan artinya plin-plan. Tapi fleksibel artinya cepat mengantisipasi perubahan. Waktu anggur baru muncul, kreativitas baru muncul. Ya, kalau tempatnya kaku, nggak bisa fleksibel, semua yang baru akan wasted, akan hilang, nggak ada gunanya, kantongnya pecah. Nah, jadi gini, sebelum kita melangkah sesuatu yang lebih besar, kita mesti grow from the inside first. Kita mesti bertumbuh di dalam dulu, baru kita bisa move ke space yang lebih besar. Nah, waktu kita mengalami penambahan kapasitas dari dalam kita, ada satu hal yang terjadi. Kita akan jadi orang yang selfless. Ya kan? Not everything would be about us. Nah, hari ini saya mau share 3 hal yang bisa bantu kita untuk kita stretch out di dalam. Yang pertama, poin pertama, be generous. Be generous. Ini bukan karena kita lagi bangun gedung terus saya bilang be generous. Coba saya mau buka Amsal 11 ayat 24, tapi the message version. Ya. Proverbs 11 verse 24, dia bilang begini. The world of the generous gets larger and larger. Ya kan? The world of the stingy gets smaller and smaller. Dia bilang gini. Tuhan mau perbesar kita punya kapasitas. Artinya gini, kita nggak cuma di state cuma terima. Nah, tapi gini, Tuhan mau perbesar kita punya kapasitas supaya kita siap menyalurkan apa yang surga mau curahkan untuk komunitas kita melalui kita punya hidup. Oke? Tuhan nggak bisa perbesar kita punya hidup sebelum dia perbesar kita punya hati. Nah, kunci untuk memperbesar kehidupan kita adalah gini, jangan menghemat. Bukan artinya gini, foya-foya, jangan hemat, foya-foya, buang-buang uang. Tapi lebih gini, jangan pelit, jangan picik, jangan berpikir sempit. Nah, generosity atau kemurahan hati itu is not about having, tapi is about being. Pernah lihat orang kaya naik pesawat? Saya sering lihat orang kalau naik pesawat berarti ada duit. Oke. Tapi kalau naik Garuda biasanya pulang bawa sendok. Nggak bisa beli sendok. Iya kan? Saya sering banget dulu kalau lihat saya punya tante lah, oma apa segala macam babungkus di dalam itu, sendok semua masuk tas semua kan. Apa sih gitu kan? Kalau begini, Mike, mana? Tasmu buka. Isi sendok. Ngapain sendok, kayak kurang sendok kita di rumah gitu kan. Kebiasaan. Jadi kemurahan hati is not about having. It's about being. Kemurahan hati itu bicara soal memperbesar apa yang ada di dalam. Oke? Nah, buat orang tua. Saat kita stretch out, kita punya anak-anak, jangan nanggung. Ya kan? Kalau kita nggak tega supaya mereka ngadapin tantangan, gedenya mereka akan lembek. Ya kan? Kita mesti bisa persiapin mereka untuk menghadapi tantangan di depan. Nah,
Saya ingat cerita 5 roti 2 ikan. Oke. Saya tahu semuanya, wah kalau pendeta kalau khotbah ini selalu ini anak nih yang dipegang nih. Ini anak sama Yesus, ya kan. Cuman begini, ada satu hal yang buat saya bilang sangat fundamental di sini. Jadi semua mujizat 5 roti 2 ikan itu sangat tergantung kepada ibu yang mempersiapkan lunchbox-nya ini anak. Coba perhatiin. Yohanes 6. Sangat tergantung sama orang tua yang mempersiapkan lunchbox-nya ini anak. Nah, my question is begini loh. What are we packing in our kids lunchbox? Sebenarnya gini, ini pertanyaan buat saya juga, ya kan? Jadi apa yang kita feeding ke kita punya anak-anak? Apa kita ajarin mereka bahwa kebenaran bahwa Tuhan itu bisa multiplikasiin sampai jadi mujizat? Atau apa? Karena begini, fakta bilang begini, cerita ini bilang begini. Mujizat di dalam cerita ini berawal dari orang tua yang bekalin anaknya 5 roti 2 ikan. Kalau orang tuanya nggak kasih 5 roti 2 ikan, nggak ada nih cerita. Tapi karena ada orang tua yang mikirin, wah anaknya mau ke sini, yuk bekalin 5 roti 2 ikan. Dipersiapkan. Oke? Yang kedua, saya nggak ketemu bahasa Indonesia tapi gini, be interruptible. Poin kedua, be interruptible. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Ada katakan begini. Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini. Adalah seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia diserang oleh beberapa perampok yang merampas semua miliknya bahkan pakaiannya. Mereka memukuli dia sampai setengah mati. Sesudah itu mereka pergi lalu meninggalkan dia sendirian di situ. Kebetulan ada seorang imam, ya kan? Ada pendeta. Yaitu salah seorang yang bertugas di rumah Allah yang turun melalui jalan itu. Ketika dia melihat orang itu, dia menghindar. Oke. Dan melewatinya dari seberang jalan. Begitu juga dengan seorang dari suku Lewi. Volunteers. Nah, itu pelayan rumah Allah. Dia lewat di situ dan melihat orang itu. Lalu apa? Dia pun menghindar. Dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati jalan itu. Orang biasa. Ya kan? Ketika dia melihat orang itu, dia merasa kasihan kepadanya. Dia mendekati orang itu, lalu luka-lukanya dia bersihkan dengan menyiramnya dengan air anggur. Lalu dituangkan minyak zaitun sebagai obat lukanya. Kemudian dia membalutnya. Sesudah itu dia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Dan membawanya ke rumah penginapan. Di sana dia merawatnya. Lalu hari berikutnya orang Samaria itu memberi 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, kalau biayanya masih kurang akan saya bayar ketika saya datang kembali. My question is this, how interruptible are we? Karena gini, every time we said yes to the spirit, we said no to the flesh. Oke? Hanya orang yang sensitif terhadap rencana Tuhan yang dia bilang gini, dia tahu apa yang Tuhan mau bikin dan agendanya dia bisa diselak. Interruptible itu diselak, bahasa gamblangnya. Karena gini, kalau kita nggak punya hati yang sensitif terhadap apa yang Tuhan mau, plan kita akan sangat sukar diganggu oleh agendanya Tuhan. Kenapa saya bilang diganggu? Karena gini, saya ngerti lah, saya orangnya yang sangat, saya taruh di agenda semua. Jadi kalau saya meeting itu, saya tahu kalau saya meeting 1 jam, jadi 55 menit saya meeting, saya sudah mesti closing. Saya udah mesti gini, oke saya mau jalan ya, bentar lagi 5 menit lagi saya mesti jalan. Saya orangnya gitu, selalu begitu. Jadi saya suka stres kalau orang
Udah tahu meeting cuma sejam, udah sejam nih ngomong masih ngalor ngidul. Masih muter begini. Ini sudah 1 jam. Perjalanan ke sana another 1 jam. Kita bakal telat. Saya nggak suka telat gitu loh. Nah, orang Samaria ini gini jelas. Dia punya tujuan dari poin A ke poin B. Di tengah jalan, ya kan? Di tengah jalan, dia biarkan dirinya diinterrupt. Agendanya dia diinterrupt. Waktu dia lihat orang yang dirampok. Ya, pertanyaannya ini, lebih percaya kita punya rencana Tuhan dan kita lebih percaya kita punya rencana agenda kita daripada agendanya Tuhan. Saya nggak bilang kita jadi orang yang tanpa perencanaan. Jadi orang yang punya perencanaan, tapi begini, tetap rencana Tuhan yang mesti kita percaya over our agenda. Karena once again, ini bukan soal kita. Jadi kalau kita bilang begini, Tuhan sebagai apa? Kita kalau doa terima Tuhan, kita bilang gini, Tuhan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Kadang-kadang kita cuma treat Tuhan sampai titik Juru Selamat. Kita gak treat Tuhan sampai sebagai Raja. Raja itu apa? Dia ngatur. Kita nggak biarin kita punya diri. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yang ketiga, be a forgiving person. Be a forgiving person. Oke? Ada satu cerita di Alkitab, is about Joseph. Oke? Tahu nggak arti namanya Yosef? Yusuf artinya apa? Increase. He will add. Artinya Yusuf itu. Nah, Yusuf adalah orang yang sangat dikasih sama bapaknya. Kebangetan lah dibikinin jubah warna-warni. Jubah warna-warni itu adalah simbol dari talent, karunia. Nah, semua orang yang punya talent atau karunia itu bakal mengalami banyak tantangan. Ya kan? Dan lalu kita begini, why gitu kan. Semuanya gini, supaya kekarunia itu lebih dinyatakan lagi dan memuliakan Tuhan. Nah waktu dia kecil dia mimpi semua saudara-saudara dan bapak ibunya nyembah dia. Singkat cerita gak ada yang suka. Saudara-saudara yang gak suka. Karena saudara-saudara insecure kan. Nah ada satu pelajaran gini. The one that can bury your dream is yourself. Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dipenjarain. Semuanya berasal dari ketidaksukaan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya coba bunuh mimpinya dia. Berhasil gak dia bunuh mimpinya Yusuf? Enggak. Yang bisa bunuh mimpinya Yusuf cuma Yusuf sendiri. Nah, satu hal sebelum kita menjadi orang yang forgiving, kita mesti bisa melihat gambar besar dari rencana Allah dalam kita punya hidup. Gini, Tuhan pakai segala cara supaya rencananya tergenapi. Tapi butuh kita punya kerelaan hati. Saudara bisa bilang lah, nubuatan apapun mau dari A sampai Z. Kalau saudara gak willing untuk step on the journey, nothing will happen. Trust me, nothing will happen. Nah, perhatiin jawaban Yusuf waktu dia ketemu saudara-saudaranya. Dia bilang begini, Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, lihat nih. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendului kamu. Dia ngomong gini, semua kesialannya dia adalah rencana Tuhan mengirim dia ke sana. Karena telah ada 2 tahun
ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, lihat ini dia. Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. A forgiving person adalah orang yang ngerti the big picture, God's plan. Waktu kita ngerti gambar besar Tuhan dalam hidup kita, baru kita bisa jadi orang yang selfless. Nah, the question is this. Bagaimana respons kita waktu kita disalah mengerti? Yusuf punya segala macam alasan untuk dia marah, kecewa sama saudara-saudaranya. Kalau saya mungkin jadi Yusuf, bilangnya, wah nyakok lu. Lapar kan lu? Gak ada. Gitu loh. Gitu. Nah, orang bilang begini, kalau saya tanya karunia terbesar Yusuf ada apa sih? Dia bilang wisdom. Kalau saya bilang enggak. Karunia terbesar Yusuf adalah gini, dia punya hati yang besar. Itu aja. As simple as that. Ya kan? Nah, saya sudah kelar. Saya cuma mau gini, saya mau ajak kita sama-sama berpikir gini. Coba dulu. Saya nggak tahu apa yang Tuhan lagi minta dari kita untuk kita bikin. Mungkin Tuhan lagi expect gini, kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Atau mungkin kita digerakkan Tuhan untuk menabur sesuatu. Atau bisa jadi Tuhan lagi tunggu kita untuk available, untuk diselak agendanya. Ya kan? Semuanya gak ada yang gampang. Mengampuni gak gampang, ngasih juga gak gampang, apalagi kalau gak ada duit. Gak ada gampang. Ada duit aja susah, gimana gak ada duit, ya kan? Tapi begini, terlebih sering kita tunggu Tuhan bergerak. Orang bilang begini, let's pray for the move of God. Saya mau bilang gini, pergerakan Tuhan udah kelar. 2000 tahun lalu dia udah bergerak. That is his final move 2000 years ago. Disalib. Iya kan? Mau bergerak apa lagi? Apakah ada lagi yang dia bisa kasih? Udah mentok. Udah mentok di situ. It's time for us to move. Saya percaya gini. Bukan lagi kita tunggu Tuhan bergerak. As we move, God will move with us. Simple. So, sebelum kita pulang, saya mau gini. Yuk, sama-sama kita create satu large space di dalam kita. Untuk terima purpose Allah, untuk bisa jalan di rencana Tuhan yang lebih besar dari hidup kita. Tuhan berkati.